Ingat dulu waktu juga demo kami yang saya kejar dengan parang kan. Sampai di PM itu namanya. Iya. Saya lihat Pak Gubernur semakin fresh itu. Masih bisa main kontau, masih apa saya lihat ya. Kan luar biasa ada anu. Kita masih kecil belajar kontau. Oh, luar biasa. Di darat, di laut, di udara semua. Boleh. Iya Pak Gub ya. Itu orang politis begitu. Begitu. Luar biasa. Jadi insiden kemarin itu merupakan sarana semakin mendekatkan Pak Gubernur sama Pak Menteri, Pak Presiden. Saya masuk. Itu jalan-jalan Tuhan ya. Jalan-jalan Tuhan. Jadi ada saya bilang blessing in disguise. Iya, luar biasa. Hikmah di balik iya. Di setiap kejadian itu pasti ada hikmah yang lebih baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Penonton dan pemirsa yang budiman di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semuanya. Hari ini satu kegembiraan bagi kami. Kami kedatangan seorang tokoh populis, bapak dari masyarakat susah, sang eksekutor handal, kemudian Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bung Haji Rusdi Mastura. Salam sehat Pak Cudi. Oh iya, salam sehat. Di kesempatan ini merupakan edisi tayang perdana. Kabar 68 Podcast adalah kabar untuk semua. Hari ini kami hadir untuk semua elemen masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah. Sebagai edisi perdana, kami memohon kesediaan Bapak Gubernur untuk menyampaikan sepatah kata sebagai pertanda bahwa media digital ini telah launching pada hari ini. Kami silahkan Pak Gubernur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang paling indah bagi saya bahwa Sulawesi Tengah sudah maju selangkah dengan adanya podcast 68 ini, karena cita-cita saya juga smart village untuk masyarakat Sulawesi Tengah, sehingga masyarakat Sulawesi Tengah sudah masuk era digital ke depan. Itu sebenarnya sehingga saya bikin kerjasama dengan Menteri Kemdes, tapi sampai sekarang belum tanda tangan. Tapi kita mulailah dengan beberapa desa untuk digital, ya. Apalagi makin banyak seperti podcast ini, sehingga program-program kita bisa melalui podcast ini untuk rakyat, untuk kita semua ke depan. Pemanya berapa harga coklat, berapa harga ini ya, dan melalui tiket ini bisa rakyat tahu, rakyat yang petani di sana. Itulah kira-kira yang saya gembira dengan adanya podcast ini, dan saya menunjang memberikan apresiasi tersendiri untuk Bung Kamil atas ideanya yang banyak, ide-idenya berjalan. Beginilah harapan kita terhadap, apalagi beliau banyak memanfaatkan generasi muda. Ya. Sulawesi Tengah. Oke, terima kasih. Ya, itu sekedar sekapur siri dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Haji Rusdi Mastura. Kesempatan ini sangat sayang untuk dilewatkan. Ketika beliau hadir di tempat ini, kita akan menggali beberapa persoalan, beberapa masalah, beberapa hal yang telah dilakukan oleh Bapak Gubernur bersama jajarannya. Pak Gubernur, hari ini 1 tahun 3 bulan kepemimpinan Bapak sejak dilantik pada Juni 2021. Kira-kira masyarakat bisa tahu apa yang telah dilaksanakan, kemudian apa yang sedang dilaksanakan, dan apa yang akan dilaksanakan sehubungan dengan mewujudkan Sulteng menjadi salah satu daerah yang sejajar dengan daerah lain dan dapat diperhitungkan di seantero Nusantara. Silakan Pak Gubernur. Terima kasih Bung Kamil. Jadi yang saya sesuai misi saya maju sejahtera itu, kemudian dengan misi 9, tapi saya terpaksa dengan waktu yang pepet, saya tidak harus bisa ambil semua, tapi saya fokus saja pada penurunan angka kemiskinan dan stunting ke depan, kemudian pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan fiskal daerah. Karena tanpa fiskal daerah yang menunjang tidak akan bisa apa-apa. Oleh sebab itulah
kira-kira yang saya fokus. Kemudian fokus yang kedua adalah yang ditugaskan oleh pemerintah pusat kepada saya seperti kawasan pangan nasional, kawasan perikanan halal di Balut, ya itu semuanya yang menjadi. Dan kemudian kalau nanti sedang saya berjuang supaya BPJS itu seluruh desa ini Sulawesi Tengah dapat BPJS. Tapi kita mulai dengan 300 desa sehingga kalau orang mati dia dapat 42 miliar, berarti orang miskin bisa juga jadi kaya. Itu kira-kira program yang sedang kita laksanakan. Jadi kita fokus saja ini dan alhamdulillah dengan 1 tahun ini ada penurunan angka kemiskinan 1 digit menjadi dari 13 menjadi 12. Walaupun di tengah bulan ini naik naik sedikit karena banyak pasal inflasi segala macam. Tetapi kita tetap bisa pertahankan. Kita di Indonesia, artinya Sumatera semua sudah 8 ke atas, kita masih 6,2. Dan kemudian pertumbuhan ekonomi kita 11,7. Ya. Dan kita masuk daerah 3 besar investasi di Indonesia. Ya. Ini yang menggembirakan, dari 8 besar investasi kita 3 besar. 4 besar. Kira-kira itu yang sekarang kita anukan. Kemudian ke depan, ya. Kemudian seperti apa? Kita minta infrastruktur ke depan supaya ada jalan dari Kasimbar sampai Tambu nanti punya kapal roro ke Kalimantan sehingga orang dari Manado, dari Gorontalo bisa naik, kita juga bisa naik mobil dengan ini sampai di ini. Kemudian kita juga membangun jalan dari Bangga sampai Watatu nanti. Ini semuanya harus terbuka timur dan barat. Nah, kemudian Sulawesi Selatan, tengah Sulawesi Selatan tembus sini, tembus Kimpu sehingga barang-barang itu bisa sampai di Kalimantan tapi melalui Sulawesi Tengah. Ini semuanya berpikir besar kita untuk Sulawesi Tengah. Kemudian makanya kemarin saya ada di Sulbar membicarakan apa-apa oleh Satgas IKN bicara apa yang dibutuhkan pertama. Ini tahun ini pembangunan, tahun sampai 2004, tahun sekian. Jadi kita harus juga mempersiapkan. Kita tidak hanya mempersiapkan batu kerikil, tidak hanya mempersiapkan pertanian apa-apa untuk kita menyuplai Kalimantan, tapi kita harus mempersiapkan sumber daya manusia. Sehingga yang bisa bersaing nanti di Kalimantan, ya orang-orang Sulawesi Tengah yang masuk, karena kita yang dekat sama, walaupun sesama Kalimantan, tetapi kita yang paling dekat dengan Sulbar. Ini kira-kira semuanya yang harus kita lakukan. Ya, oke, Pak Gub, sangat brilian dari paparan Pak Gub. Cuma persoalan saat ini tentunya dalam kondisi Sulteng saat ini kita belum mampu membangun dengan kemampuan sendiri. Makanya dibutuhkan suplai dan amunisi dari luar daerah. Kira-kira apa upaya yang dilakukan oleh Pak Gub dalam rangka peningkatan fiskal dan tapi jangan dilanjut dulu. Kita sapa dulu para penonton dan pemirsa. Hari ini adalah tayang perdana podcast Kabar 68 yang merupakan kabar untuk semua. Jangan lupa tonton terus sampai selesai acara ini dan subscribe dan like. Silakan Pak Gub, dilanjut dari persoalan kendala yang akan dihadapi. Masuk APBD tahun 2013 kita sudah mencapai 5 triliun lebih dari 4. Ini APBD 2022. Ya, karena ada peningkatan fiskal kita 6% pajak, belum lagi kemarin dari perusahaan daerah bisa memberikan sumbangan kepada PAD. Ya. Nah, itu semuanya berarti saya yakin tahun 2006, mungkin siapa saja janji gubernur, kita sudah mencapai sekitar 2 triliun. Bayangkan kalau kita 2 triliun sudah lebih longgar kita membangun infrastruktur kita ke depan. Dan kemudian baru-baru tahun ini saya di perubahan ini 6 ruas jalan untuk yang Sulawesi yang belum dibangun selama 10 tahun ini kita tender multi years, jadi bisa dibangun 6 ruas jalan. Kemudian 4 ruas jalan saya minta APBN. Kebetulan sekarang lagi digarap di sana Pepres untuk Sulawesi Tengah ke depan 300 triliun selama 5 tahun. Nah, itulah kira-kira yang saya lakukan. How to approach your boss, how to approach your menteri. Ya. Itu semua saya datangi dan semua menerima saya dengan ini kayak Pramono, Pak Tikno, bayangkan saja Presiden abis sidang kabinet perintahkan Turwe. Langsung namanya Menteri PU tanpa saya tahu terus ada di Turwe. Untung saya cepat pergi ke Turwe. Ya. Dan dia bilang salam dari Presiden dan bisa telepon dengan gitu. Dan kemudian Presiden sendiri waktu saya dari sama-sama satu pesawat turun dia bilang, "Rus, di mana
kawasan itu pangan yang di mana yang 30.000 itu kita tanam jagung lagi 5.000 ya. Sekarang kita gembira bahwa jagung kita sudah tidak ada artinya Gorontalo itu. Semua mata melihat jagung Sulawesi Tengah ke depan. Ya, jadi itulah kira-kira kegembiraan kita. Kita dapat tugas bagaimana mengembangkan jagung, bagaimana mengembangkan kedelai, bagaimana mengembangkan sorghum. Itu kawasan pangan kita. Jadi kita ditugaskan selain dengan sambil kita pertanian kita yang untuk dibawa ke Kalimantan lain. Tapi ini menjadi nanti. Kemarin saya buka pabrik untuk tapioka di Bomba supaya rakyat-rakyat gunung itu tanam itu. Cuma di stek tutup hidup ya bisa laku, ada pembelinya. Itu kira-kira semuanya harus kita lakukan untuk bisa meningkatkan ekonomi kita ke depan. Ya, Pak Gub, yang menarik adalah selama ini pertumbuhan ekonomi Sulteng itu 11-12%. Ya. Tetapi dari paparan data yang ada bahwa suplai terbesar itu adalah Sulawesi Timur. Terus bagaimana upaya yang dilakukan Pak Gubernur dalam rangka mendongkrak peningkatan ekonomi itu dari wilayah barat Sulawesi Tengah? Karena Sulawesi Tengah wilayah barat ini potensinya cukup besar. Garis panjang pantai kita 1.200 berapa. Ya, sampai di Sulbar kita sudah anggap satu itu. Ya, kemudian potensi pertanian dan perkebunan kita cukup luar biasa. Apa upaya yang dilakukan agar ada perimbangan antara suplai peningkatan ekonomi dari wilayah barat sampai dari wilayah timur dan wilayah barat? Makanya saya sudah bagi, saya bilang sama Perna, tugas kau mensuplai bagaimana kabupaten kau, karena kau tidak punya tambang, kau bikin peternakan dan pertanian untuk menyuplai. Bayangkan ada 200.000 buruh nanti kerja di timur, di beberapa perusahaan smelter itu. Jadi Poso itu harus mempersiapkan diri, dibagi Poso untuk mempersiapkan sana. Nah, kita mempersiapkan di barat ini untuk IKN. Itu nanti tahapan IKN itu membutuhkan 110.000 tenaga kerja, tenaga terampil, dan kemudian sekian ribu tenaga ahli. Ini semua tidak bisa didatangkan dari Jawa apa dari mana semuanya. Ya, mereka yang dari pegawai sana belum tentu mau pindah di Kalimantan. Ya, jadi kita harus yang mengisi. Kita dari Sulawesi bagian barat, makanya itu kita bicarakan kemarin di Sulbar. Kita mengisi sehingga listnya itu apa tahapan-tahapannya sudah. Saya akan bicarakan dengan semua pengusaha nanti di sini apa tahapan-tahapannya. Di mana kita masuk pertama, apa yang ini semua yang kita, dan alhamdulillah lobby ini ya, lobby ke menteri seperti Menteri Perhubungan kemarin. Kita lobby satu kali terus ada kapal yang bisa ke Samarinda cuma harga 19.000. Ya, itu kita berjuang itu pelabuhan-pelabuhan di barat. Infrastruktur jalan dari Bangka ke Watatu. Sehingga ada kapal Roro ke Kalimantan, dari orang Sigi bisa berjual langsung dia ke Kalimantan. Yang dari barat ini ada jalan dari timur Sienjo, Sipi, ada Kasimbar Tambu. Ini harus dipikirkan semuanya karena kalau sudah masuk nanti tahapan Kalimantan sudah membutuhkan segala macam itu, kita sudah siap. Sekarang baru membutuhkan kerikil apa semua basir. Ya, tapi tahapan kedua itu sesudah 2004 itu banyak sekali yang dia butuhkan. Ya, bukan saja sumber daya alam tapi sumber daya manusia Sulawesi Tengah harus siap. Oleh sebab itu dalam pendidikan saya bilang vokasi school, dan alhamdulillah saya mendapat BLK 2, satu saya tempatkan di Morowali, satu ditempatkan di Palu. Di Palu ini itu apa kira yang dibutuhkan di sana? Tenaga apa yang dibutuhkan di sana? Ini harus dilatih oleh BLK kita. Makanya saya minta sama Ibu Ida, saya minta BLK bukan lagi menjahit bengkel, tidak. Yang dibutuhkan oleh Kalimantan itu yang kita butuhkan. Yang Morowali yang dibutuhkan seperti operator apa semua itu yang harus dilatih di sana. Supaya bukan lagi orang semua dari luar yang masuk, tapi orang-orang dari Sulawesi Tengah. Jadi jangan kita paksakan larang orang, tapi kita bikin persaingan bahwa kita lebih ahli dari mereka. Ini harusnya Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, pikiran saya untuk 10 tahun ke depan supaya rakyat Sulawesi Tengah jadi cerdas, saya mau itu namanya Smart Village. Nah, kita kasih HP, coba lihat. Dulu kita tidak tahu main HP. Akhirnya kita tahu, anak kita kadang-kadang kita tahu. Itu kita kasih 10. Kalau ini semua desa kita sudah Smart Village, ya rakyat itu. Kemarin itu yang dicanangkan di Pakuli. Ya, itu sebenarnya contoh kita. Tapi kalaupun pemerintah pusat, saya akan lapor Presiden, Pak Presiden, untuk membuat pintar rakyat ini, kita paksa. Seperti orang Korea, paksa pakai IT. Tidak bisa lagi kita tidak bermain di IT. Kemudian saya minta hanya 20 juta per desa,
20 juta per desa, itu sudah namanya desa itu sudah bisa BPJS. Yang miskin ekstrem itu sudah bisa. Kalau mati dapat 42 juta. Ingat, dia punya tanah 1 hektar saja, cuma dia butuh 15 juta bisa jadi 40 juta. Hitungan saya, kalau saya lebih rinci. Jadi seperti itulah saya inginkan. Makanya itu yang saya perjuangkan kemarin, sehingga Pak Prabowo bikin surat ke sini, masuk proposal. Baru saya 1 hari sini masuk proposal ke sana, nanti saya sampaikan Presiden. Presiden sendiri suruh saya kalau ke Jakarta jangan lupa kau isi ke istana. Oke, saya bilang insya Allah melalui jaringan-jaringan ini, jaringan saya butuhkan untuk membangun Sulawesi Tengah ini. Ya Pak Gub, banyak sekali persoalan yang ada di Sulawesi Tengah saat ini, tetapi itu tidak membuat kita berminder misalnya. Apa kita harus butuh satu terobosan. Ada titipan masyarakat, ada harapan masyarakat. Sejak lahirnya Sulawesi Tengah, masyarakat Sulawesi Tengah itu juga berharap agar ke depan ada anaknya yang jadi jenderal polisi, tentara angkatan laut. Tetapi sampai saat ini kelihatannya belum terwujud. Di samping itu banyak putra-putri kita berharap mereka itu bisa membaktikan dirinya misalnya di Jakarta setelah melalui pendidikan S1, S2, dan S3. Jadi harus berkarir mereka di Jakarta. Menyingkapi hal tersebut, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Gubernur atau terobosan-terobosan apa yang dilakukan menjawab tantangan dan permintaan masyarakat tersebut, Pak Gub? Jadi saya waktu dengan Presiden, waktu saya berdua dengan Presiden bicara, saya bilang Pak, Papua saja yang terlambat itu sudah 4 jenderal. Kami orang Sulawesi Tengah baru sekarang tinggal 1. Panglima Kalimantan Barat, namanya Augusto Sulaiman, orang Mori. Sama ada Hadi, namanya di BN itu baru saya tahu semuanya. Tapi ini tidak menonjol. Kita harapkan ke depan, makanya saya nanti sebenarnya ada yayasan kita yang melihat semuanya. Makanya saya bilang Sapri, kau urusan yayasan itu sumber daya manusia itu Posarara. Ambil yang pintar-pintar dari SMA, dilatih psikotes oleh seorang yang tentara yang sukses. Makanya saya dulu kemarin minta Pak Muslimin yang bekas RPK yang dan dari sini, dia itu reputasi bagus. Saya bilang tolong ini diberikan. Tapi dia tidak bisa ke sini. Dia bilang nanti kirim ke Jakarta. Kalau sudah ini kirim Jakarta, saya kasih pendidikan. Karena kita lemah di psikotes, selalu gagal di mana itu. Ini alhamdulillah ini tahun ada masuk 1-2 yang masuk. Jadi itulah itu melalui perjuangan kita juga. Tapi kita mau tadi sebentar 5-10 orang setiap tahun. Tapi alhamdulillah sekarang saya sudah baik lagi dengan Pak Sigit. Saya cerita sama Pak Sigit saya cerita sama Dudung, saya cerita sama Pak Andika. Saya masuk semua. Jadi tidak ada satupun saya juga pembantu Presiden, dia juga pembantu Presiden. Sama. Kenapa? Jadi saya masuk. Saya tidak kenal Jaksa Agung, saya masuk di rumahnya. Saya mau ketemu Pak Jaksa Agung, saya diskusi. Saya dengan Pak Dudung juga begitu. Ini Sulawesi Tengah ini Pak. Dilihat hebat, dibilang saya negeri kaya. Tapi miskin Pak, pendapatannya cuma 900 miliar waktu yang lalu. Sekarang sudah 1 bukan pendapatan daerahnya 1,3. Sudah naik 1,3. Jadi itu kira-kira ini semuanya. Ini kalau nanti saya punya perhitungan ke depan tahun 2006 sampai 3 triliun. Kalau 3 triliun berarti APBD kita sama dengan APBD Sulawesi Selatan. Itu kira-kira perhitungan saya. Sehingga saya tidak ambil semua apa yang disusun itu, tapi mana yang penting-penting saja itu yang saya kena waktu tinggal 2 tahun. Saya cuma jadi gubernur hanya 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih. Jadi itu saya harus, tidak bisa saya pakai yang 5 tahun ini. Tapi harus saya pakai program yang 3 tahun saja. Ini yang kita kejar. Dan sekarang ini untuk pendapatan itu saya yakin dan percaya. Saya lagi membuat PT Sentro Gas. Ini tunggu persetujuan DPRD dan persetujuan DPRD. Kita bisa menggarap blok minyak kita sendiri, blok gas kita sendiri. Kalau itu sudah ratusan 50-an triliun kita dapat. Jadi satu kali kenapa rugi? Dulu kita kelemahan kita, kakak-kakakku tidak tahu bernegosiasi, orang birokrat tulen semua. Tidak tahu bernegosiasi begini. Padahal kita keras.
Ini keras saya. Bayangkan dikembalikan 9 iup, 53 iup ke saya. Dan itu nanti saya punya tanda tangan baru bisa keluar. Iya. Nah, saya kemarin dengan menteri makan di rumahnya dengan Oli, dengan ahli bahwa kalau tidak ada tanda tangan gubernur, tidak ada. Walaupun di sana mengeluarkan izin. Nah, itulah kira-kira langkah-langkah yang harus kita lakukan. Sehingga saya banyak ketemu menteri-menteri bolak-balik. Kayak ini tanggal 6 saya harus melapor ke PKN sama Pak Luhut. Apa sudah siap presiden datang untuk menanam? Nah, ini kira-kira sigi ada 5.000, ya. Kita 15.000. Tapi sesudah kita rapat, kita punya lahan untuk jagung 178.000. Bayangkan itu. Ya. Sangat luar biasa Pak Gub. Ya, pemirsa dan penonton sekalian, jangan lupa komen, subscribe, dan like di podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Pak Gubernur, setelah tadi kita membahas persoalan kinerja dan visi misi Pak Gubernur, ada sedikit misalnya Pak Gub bisa bercerita, Pak Gub seorang cudi kecil hingga menjadi cudi besar dan saat ini menjadi gubernur yang luar biasa. Yang misalnya kemarin kan banyak orang mensangsikan. Ya. Ketika kampanye kemarin kan banyak bahasa-bahasa miring bahwa seorang cudi itu ternyata terbalik setelah dilantik menjadi gubernur, banyak peningkatan, banyak langkah-langkah untuk mengarah ke kemajuan daerah ini yang dilakukan. Bagaimana sih sebenarnya cudi kecil hingga sampai saat ini kok bisanya jadi gubernur? Karena masyarakat tahu sekali, Pak Cudi ini adalah baik, hatinya baik sekali. Ya, jadi jangan dilihat fisiknya misalnya, lihatlah hatinya, bahwa hatinya Pak Cudi ini sangat baik, bapak daripada orang yang susah, dan itu membuktikan misalnya Pak Cudi berkorban, apapun dikorbankan untuk masyarakatnya. Salah satu contoh bukti 2 periode jadi wali kota, biar rumah yang tidak ada rumah mewah ya Pak Cudi. Ya, silakan. Belum ada ya. Ya, silakan Insya Allah saya tidak dekat dengan ibunya beliau, tapi saya ingin cerita saya masih kecil. Saya lahir di Palu, baru lahir setahun ibu saya mendapat sakit, namanya sakit orang sini bilang keluar lidah. Jadi saya ini banyak dikasih tete oleh orang-orang, ya. Nah, pindah di Donggala umur tahun 51, bapak saya 1 tahun, ya. Saya ini tinggal diikat-ikat karena ibu saya bobo, nah bisu sama. Karena dapat penyakit itu, akhirnya orang tua pergi. Bapak saya ini kan sekolah Belanda, jadi lebih rasional. Jadi dia pergilah ke Ustadz, bahwa ini karena Nianto atau Kaili, harus dibuat adat. Dibuatkan adat. Jadi bapak saya ini kan tidak lagi, sudah sekolah Belanda sedikit, ya. Nah, jadi akhirnya bapak saya pergi sama guru tua lah. Guru tua cuma bilang begini, rubah niat. Bikin apa itu, tapi niatnya itu pengobatan. Bukan karena ilmu ya. Iya, bukan karena itu. Itulah dibuatkanlah sehingga saya punya mama Balia menari di atas parang, di atas bara api. Di api Sakaya, barulah dia sembuh. Sehingga saya kira-kira 1 tahun lebih saya baru sembuh. Jadi memang saya ini lahir dengan apa itu? Kondisi keterbatasan apa yang itu yang artinya orang bilang ada kelainan lahir saya ini. Begitu, itu kira-kira. Nah, itulah. Saya lahir 8 Februari. Jadi bapak saya itu kan namanya ini. Dia kasih nama saya Ibnu Ruts karena kagum sama Ibnu Ruts. Jadi seorang cendekiawan muslim, intelektual muslim, sama dengan Socrates, ya, setingkat dengan apa itu Aristoteles, namanya filsuf Islam lahir yang di Andalusia, Ibnu Ruts. Ya, itulah dinamakan saya. Dia mimpikan diharapkan seperti itu. Sehingga masih kecil saya, kalau mulai umur kira-kira sekian tahun, kalau saya dibawa bapak liwat rumahnya kantor bupati, rumah bupati itu, Pak, siapa rumah itu, Pak? Oh, itu rumahnya bupati, ada zepirnya itu. Saya mau jadi itu, Pak. Luar biasa. Saya mau jadi itu. Itulah kira-kira masih kecil setiap ke Palu dari Donggala, kalau liwat itu saya mau jadi itu, Pak. Itulah doa. Makanya orang tua bilang kalau ada niat apa, amin, cepat diaminkan. Karena itu doa. Itu barangkali sehingga perjalanan saya sampai SMA. Waktu saya punya orang tua meninggal, bapak saya, itu kita
kehilangan pegangan semua, hilang mobil, hilang apa-apa itulah. Bisa jadi minder, kita jadi minder. Tetapi tidak, saya tetap sekolah. SMP saya selesaikan di Donggala, saya tes masuk SMA di Palu, lulus di SMA di Palu sampai tahun 68. Ya. 68 itu sebenarnya tahunan waktu tamat SMP sama masuk cabas saja lah, mau cepat supaya tidak melihat mamaku berdagang dari Pakuli sampai Donggala bawa beras apa kasihan. Tetapi tidak, mama bilang sekolah, kendati dia kita semua sekolah. Kakak saya ada sekolah di Eropa, apa semua inilah kira-kira ibu saya berjuang. Itulah membuat saya ini tidak. Tetapi waktu saya masuk Jakarta tes di UI sebenarnya. Kuliah di UI. Bukan, jadi belum di UI. Tes di UI. Ya. Mau tes. Masuk. Tapi papanya Pasa ajak, mari kita pergi naik klub. Abangnya lo ikut. Namanya anak muda, kita merasa semua kayak kita mesti tahu. Kita pergilah. Inilah cerita sedikit. Pergilah kita tes di sana. Pulang jam 2 malam. Dengan papanya Pasa. Dari tidak klub malam ini. Iya, di Mirasa Sky Club. Kita tahulah ini barang. Kita masih muda. Cuma melihat saja. Melihat supaya ditahu semua itu orang. Pergi. Tidak ikut tes di UI. Padahal Profesor Jamaluddin, Dokter Jamaluddin, dekan Fakultas Kedokteran tunggu saya. Waktu itu masih bisa adalah. Karena temannya kakak saya waktu di Eropa. Jadi dia tunggu. Tidak tes saya tidak. Karena ke klub malam. Iya. Itulah kakak saya bilang tanya, kenapa? Tidak lulus. Saya bilang saya tidak lulus. Terus akhirnya saya masuk UKI Teknik. Haji Samsudin masuk A2N. A2N di sebelah, Jayabaya. Saya di sebelahnya UKI. Masuk UKI, kuliah sampailah tingkat 2-3. Asik lagi main, baku teman sudah dapat di UKI kan banyak preman sekolah. Jadi kita berteman semua itu. Jadi itulah kira-kira saya. Terus itu ya keasikan di kampus, aktif main bola segala macam kemana-mana. Lupa lah ini barang. Akhirnya saya bilang, Kak, saya tes di UI lagi. Saya tes di UI lulus. 4 tahun kemudian saya tes di UI lulus. Baru saya kasih tahu, saya lulus. Tapi saya lulus terus masuk UI. Tapi sudah kawin saya. Ini kira-kira sudah kawin saya. Tahun 74-75 sudah kawin saya. 4 sudah. Akhirnya tadinya mau ke Australia. Kak Amir mau kirim ke Australia saya. Nah kau sekolah di luar negeri. Kalau tidak di sini tidak bisa fokus kau. Jadi harus sekolah di luar negeri. Tapi sebelum sempat sekolah ke luar negeri sudah kawin. Kawin lah. Terus akhirnya saya masuk UI 2 tahun kira-kira. Teman-teman Agus Martowardoyo, banyak teman-teman saya. Malah sekarang saya tetap diundang oleh teman-teman UI itu. Tapi saya akhirnya aktif lagi di bola, cari doi kan. Galatama lah dibayar, jadi terpaksa kita juga main di Galatama karena ada istri sudah, walaupun orang tuanya kaya tapi saya tidak mau. Jadi saya harus main Galatama, cari duit lah, dapat duit. Itulah kira-kira tahun saya pulang ke daerah. Waktu itu banyak kan ya Petrus apa semuanya itu pulang ke Palu. Saya duluan 1 tahun, baru istri saya menyusul. Kemudian itulah kira-kira perjalanan sejarah. Ini kemudian ya dia tidak betah di Palu, dia pulang ke Jakarta karena biasalah hidup di Jakarta. Sudah kita dikawin di Jakarta, saya kawin ulang lah, cari di Palu. Karena aktif dia pemuda Pancasila ini dapatlah ibu sekarang di LUK. Itulah kira-kira perjalanan. Kemudian dari itu kakak bangun konsultan, saya dipegang. Bisa jadi ketua Inkindo. Bayangkan saya tidak insinyur, tapi bisa jadi ketua Inkindo. Pak Rusito anak ketawa saya. Bisa kau deh, bisa. Saya bilang alhamdulillah. Itulah mulai aktif di organisasi di Palu, kemudian jadi ketua pemuda Pancasila. Kemudian di saat Golkar ditinggalkan orang, saya masuk Golkar. Saya masuk Golkar akhirnya. Itulah jadi anggota DPR tingkat 1, 7779. Kemudian saya pikir kalau di tingkat 1 saya ini tidak apa-apa karena banyak yang hebat. Sudah saya minta sama Pak Prof, saya turun tingkat 2 saja. Turun tingkat 2 kebetulan. Jadi tiba-tiba jadi ketua DPR. Disitulah baru kita perlihatkan kita punya kemampuan berorganisasi, memimpin itu. Dan waktu saat itu kita diuji coba dengan demo yang setiap hari. Tapi kita bisa lalui. Kita bisa lalui. Kemudian sudah waktu itu kan saya dengan Tony menjadi tapi
sedikit ada Iya, persaingan, iya, iya. tetapi akhirnya saya diputuskan dengan Suardin untuk jadi wali Wali kota. kota. Karena Pak Prof melihat saya, bukan melihat dia punya gelar, tapi melihat saya punya peranan di DPR. Iya. Sama dia selalu apa pikiran-pikiran saya ke Pak Prof Dan kedekatan dengan masyarakat. ya itulah salah satu kira-kira pertimbangan. sehingga pertimbangannya waktu itu pemilihan pertama saya lawan Anwar Punulelek, Taufik Tiang, siapa semua itu. Karman Karim. Yang namanya dokter-dokter apa semua saya tidak ada. Saya menang. Mulai ada kepercayaan diri ya. Kita memimpin hanya membuat lumayan legasi yang kita tinggalkan. Ya. Sehingga ada kenangan sama rakyat. Sehingga Palu ini walaupun saya tidak kampanye kemarin pemilu itu, tetap saya terpilih jauh lebih besar dari orang. Ini kira-kira saya bahwa dari kita harus jadi pemimpin, harus bisa meninggalkan legasi kalau kita mau dikenang oleh rakyat. Ya. Itu kira-kira jadi saya punya patokan. Saya harus buat legasi. Oleh sebab itu saya ingin PAD kita harus sekian. Legasi ini bahwa kita sudah bisa tembus 1 triliun ke depan. Sekarang sudah 1 triliun ya. 1.300 ya. APBD kita sudah 5 lebih. Yang dari 3 sampai sudah bisa kita. Itu kira-kira semua yang kita pacu. Kemudian kita sudah fokuslah. Kalau kemiskinan ini kemiskinan bisa turun, stunting bisa turun, pendidikan bisa fokus, kesehatan kita jaga. Tidak ada yang lain, itu hanya dibutuhkan rakyat. Itu kira-kira yang saya lakukan. Ya, pemirsa dan penonton masih tetap di podcast Kabar 68. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan follow Instagram Kabar 68. Setiap acara dan setiap saat kami akan hadir dalam beberapa waktu berselang ke depan dengan harapan bahwa podcast ini akan memberikan pendidikan, edukasi, kritik dan kontrol sosial terhadap semua lini kehidupan. Podcast ini adalah kabar untuk semua. Pak Gub, menarik sekali perbincangan hari ini di edisi perdana resminya mengudara podcast Kabar 68. Ya. Pak Gubernur, tentunya dalam melaksanakan tugas sebagai gubernur, karena gubernur itu adalah jabatan politik, tentunya ada riak-riak dalam perjalanannya Pak Gubernur. Misalnya ada pecah kongsi barangkali tidak ya? Tidak ya, tidak. Kemudian ada beda-beda pendapat ya, biasa. beda-beda pendapat biasa. Kemudian mungkin ada turbulensi dan bagaimana gambaran dukungan teman-teman, sebab DPR dengan legislatif sama eksekutif ini kan harus sejalan ke dalam mewujudkan visi misi serta keinginan bersama. Kalau misalnya riak-riak gelombangnya terlalu besar, saya yakin Pak Cudi yang punya piawai dan pengalaman dalam perjalanan karir politik bisa mengatasi itu. Bagaimana gambarannya? Insya Allah kira-kira minimal kalau semua partai mendukung saya sekarang. Ya. Karena tokoh PDI seperti Muharram dukung saya, karena saya juga dekat dengan pusat sudah, dengan Pak Oli juga dekat, jadi semua. Gerindra begitu pun, Pak Prabowo ketemu saya sampai begini, cik berhormat. Saya dibawa oleh Oni. Jadi saya sudah dekat, Cuma kemarin itu belum komunikasi karena saya belum jadi penjabat, saya tidak enak lah. Sesudah sama dengan Golkar itu Golkar namanya tetap. Bang Ical itu bilang sebelah badan kuncudi, gitu kira-kira selalu, sehingga saya dapat suara pendukungan dari dia kemarin. Erlangga juga sudah saya baik. Kemudian Nasdem, saya juga baik dengan SP. Kemarin saya dengan SP saya bicara 1 jam, apa semuanya, pandangan-pandangan saya, kenapa Pak SP masuk Nasdem, kenapa dia bilang, saya melihat bahwa waktu itu kan banyak turbulensi di Golkar. Saya butuh organisasi baru yang kuat, yang sama idenya, yang harus bangun ke depan. Itulah Nasdem. Kalau pikiran itu saya bilang saya setuju, karena ada cita-cita, ada niat meneruskan cita-cita yang dari ide dasar Golkar sebagai partai pembaruan. Golkar itu kan partai pembaruan, angkatan muda pembaruan kan, itu ide dasar kita waktu pertama merubah ini Indonesia dari zaman sosialisme ke zaman sedikit lebih tengah, itu ide pembaruan kita. Pak Harto saya bilang tokoh pembaruan pertama. Bayangkan merubah tatanan sosialisme Indonesia menjadi tatanan yang bisa masuk pasar, yang bisa masuk. Ini kira-kira itu sedikit saya bicara dengan beliau. Dia tertarik, dia senang, dia
dia punya respect sama saya ya, itu kira-kira. Jadi saya tetap merasa saya didukung oleh ini. Jadi tidak ada. Saya juga dengan ya terus terang aja dengan Matali baik-baik. Ya. Sudah baik. Kalau Ya. berbeda pandangan Berbeda, pertama oke. biasa. Tetapi kita lihat bahwa kita berbeda itu untuk dalam rangka saling mengoreksi. Ya. Kader kita punya integritas. Iya. Ya, makanya saya sudah saya jadi gubernur. Saya punya kepercayaan diri. Mentang ada menteri boleh tanya terus. Semua mulus masuknya. Ide-ide saya. Maka ide saya tentang forum pemerintah Selat Makassar ini lagi kita kembangkan supaya ada Selat Makassar ini menjadi jembatan antara kita. Kita kemarin pertemuan lah kira-kira Sulawesi Selatan apa peranannya, Sulawesi Barat apa peranannya, Sulawesi Tengah apa peranannya. Yang ke depan untuk IKN kira-kira seperti itu. Kita harus menunjukkan IKN karena IKN itu Bapak Presiden itu mau Jakarta itu oke, tapi karena melihat Indonesia ini kita lihat saja begini. PDRB-nya Jawa itu 59%, Sumatera 19%, Kalimantan 9%, kita 8%. Bayangkan dari Sulawesi itu 8%, kita Sulawesi Tengah berapa? Itu Sulawesi Selatan sudah 5. Jadi kita tinggal berapa? Kita mungkin 1 saja. Ya. Nah, inilah kira-kira yang harus dipindahkan sehingga ada perubahan. Apalagi kawasan timur dianggap terlambat itu Kalimantan bisa menjadi, apalagi Sulawesi Tengah menjadi tempat transit nanti untuk perkembangan IKN. Jadi itu kita harus karena supaya kita punya PDRB di sini juga bisa artinya naiklah sampai 5%, turunlah Jawa itu karena pindahnya ibu kota. Jadi ada pemerataan tujuan besar Jokowi itu harus kita dukung. Karena untuk kita bagian luar Jawa itu penting. Memang satu sisi meninggalkan sejarah, meninggalkan apa-apa, tapi itu penting untuk kita ke depan bahwa ada ide dasar, ada ide filosofinya. Itu yang dibawa oleh Pak Jokowi. Ingin merubah Indonesia ini sehingga PDRB-nya tidak di Jawa. 59%. Jadi kalau kita jangan berbicara orang Sulawesi, bilang apa hebat-hebat ini. Kalau PDRB-nya cuma 8, sumbangsi kita kepada nasional 8. Jadi dengan perubahan Kalimantan ini kita mengambil peranan. Makanya kita harus memberikan dukungan untuk IKN Kalimantan. Ya. Itu kira-kira. Ya, luar biasa, sangat luar biasa. Inilah kelebihan yang dimiliki oleh seorang Bung Cudi. Jadi belum kita tanya sudah terjawab. Akhirnya pertanyaan itu tidak tersampaikan lagi ke beliau. Baik penonton dan pemirsa di mana saja Anda berada, tetap tonton terus podcast Kabar 68, kabar untuk semua. Dan jangan lupa subscribe, komen, kemudian like, serta follow di Instagram Geraha Kabar 68, di halaman Facebook Kabar 68. Baik, penonton dan pemirsa, menjelang akhir daripada sesi ini, ada pertanyaan titipan dari netizen. Kiranya Pak Gub bisa berkenan atau tidak berkenan, tidak ada masalah. Nanti kita lihat dulu ada pertanyaan dari netizen. Boleh? Pak Gubernur? Boleh. Inilah luar biasanya kita punya gubernur. Di darat, di laut, di udara semua. Boleh? Iya Pak Gub ya? Itu orang politis begitu. Begitu. Luar biasa. Pertanyaannya kemana, Dek? Langsung ke Pak Gub atau ke saya saja? Pak Gub, satu saja dulu. Ya. Oh, ini ada pertanyaan, bagaimana kesan-kesan Pak Gubernur untuk setelah hadir perdana di podcast Kabar 68 hari ini? Saya gembira ada podcast 68 ini, jadi saya bisa berkomunikasi dengan masyarakat. Ya. Tidak semua masyarakat datang di kantor saya, sehingga itu menjadi bagian yang harus saya ladeni semua. Ya. Tapi yang jauh-jauh melalui podcast ini bisa kita berkomunikasi karena masih banyak sekali. Saya terus terang kemarin saja waktu bola dibuka perdana itu orang datang peluk cium saya, dia bilang terima kasih Pak Cudi sudah bisa kami hidup lagi di kampung ini ada. Itulah semua. Jadi membangun Sulawesi Tengah harus semua. Makanya olahraga itu tidak ada satupun uang pemerintah atau uang saya keluar. Tapi bagaimana kita membuat PT, ada orang masuk saham di PT Persipal, sehingga itulah membangun Persipal kemarin. Jadi tidak ada seperti itu semua. Contoh-contohnya yang harus kita buat. Dan dengan adanya ini komunikasi saya lebih
lebih luas. Dan Kemana-mana. pesan-pesan Pak Gub bisa tersampaikan. iya. Jadi kami dari teman-teman kru podcast Kabar 68, mereka ini adalah rata-rata anak mahasiswa Iya. yang saya sudah kader bahwa mereka ke depan tidak mencari pekerjaan, Iya. tetapi mereka harus melahirkan pekerjaan bagi orang lain. Iya. Itulah anak-anak muda yang kumpul yang mengelola podcast ini, Pak Cudi. Iya. Jadi ini adalah sebenarnya salah satu sumbangsi kami kepada pemerintahan Pak Cudi agar kami bisa berperan memotivasi anak-anak muda untuk tidak menggantungkan diri meminta pada pekerjaan, apalagi sama pemerintah. Berarti bagaimana mereka mempersiapkan skill, kemampuan, keahlian untuk melahirkan pekerjaan bagi orang lain. Begitu Pak Cudi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Dua pertanyaan saja, ya? Karena Pak Gub, habis ini Pak Gub mau makan siang, ya, dan masih ada pekerjaan-pekerjaan lain. Ada pertanyaan, kemarin Pak Gub saat di KN sempat mengalami insiden kecil. Bagaimana itu ceritanya? Yang sebenarnya itu Pak Gub. Ceritanya begitu. Jadi begini, memang itu saya tidak makan pagi. Oh, tidak makan pagi, Pak Gub tidak sarapan. Kemudian Bapak Presiden rupanya di stop orang di pinggir jalan. Jadi makin lama makin panas. Dan memang itu tempat panas. Ya karena bulu ini sama ada pohon-pohon, batu bara mungkin di bawahnya. Panasnya luar biasa ya. Dan harus naik. Saya kan ada penyakit, ada jantung. 12 ya, tapi ini apa yang 12 ini? 11 ring cincin. Oh, cincin. Jadi jantungnya Pak Gub ini sudah pakai cincin? Cincin. Berapa banyak? 12 sekarang. Berarti itu salah Google-nya kamu itu. 12. 12 cincin. Sudah pasang pacemaker, jadi enak saja mau naik apa bisa. Sudah pakai pacemaker, saya sudah di Selur Seal, sudah di apa tuh oleh Dokter Terawan di desa, kemudian sudah di vaksin Nusantara. Semua saya gara-gara itu diterbang ke Jakarta, tapi selalu ditanya Bapak, bagaimana dia? Itu menjadi saya lebih dekat dengan lebih dekat. Dekatlah dengan. Jadi insiden kemarin itu merupakan sarana semakin mendekatkan Pak Gubernur sama Pak Menteri, Pak Presiden. Itu saya masuk. Itu jalan-jalan Tuhan ya. Jalan-jalan Tuhan. Jadi ada saya bilang blessing in disguise. Luar biasa. Hikmah di balik Di setiap kejadian itu pasti ada hikmah yang lebih baik. Itu sebenarnya tidak saya harus buka. Tidak seperti gambaran orang. Karena saya tidak pingsan, saya cuma duduk ambil istirahat begini, saya masih kontrol. Terus begitu tapi langsung mendapatkan penanganan medis. Terus begitu Gubernur Maluku Pak Murad tidak antar dia di ambulans begitu. Orang sibuk kan, berapa gubernur sibuk kan. Saya orang anggap tua, walaupun ada Pak Sultan, tapi saya juga dianggap tua. 72 tahun 6 bulan kan umur saya. Jadi tidak ini orang tua kita. Padahal kita gaya anak muda. Memang betul orang tua sudah 72 tahun, bagaimana tidak tua. Cuma gaya still anak jadi, muda. Umur boleh tua, tapi penampilan harus muda. Itu yang luar biasa dari diangkat sekalinya dipasang oksigen di sini di ambulans. Sudah sadar saya. Sudah sadar Pak Gub ya. Bukan sadar, memang sadar. Memang sadar lebih enak. Sudah karena masuk oksigen kena panas tapi diperiksa, saya harus diperiksa di rumah sakit Pertamina di Balikpapan. Di sana bilang karena memang ada iramanya. Itu sudah. Jadi teruskanlah saya ke RSPAD. Di RSPAD di semua dokter rapat apa selalu di ini. Karena penyakit kena dari IKN kalau tidak. Itu hebatnya. Betul. Diperiksa apa di seluler. Jadi saya sudah bisa seperti muda. Orang bilang apa itu? Awet muda. Desa sudah, pasang pacemaker sudah, vaksin Nusantara Terawan juga sudah. Jadi komplit saya. Jadi makanya sudah lebih. Saya lihat Pak Gubernur semakin fresh itu. Masih bisa main kontau, masih apa saya lihat ya. Kan luar biasa ada kita memang. Masih kecil belajar kontau. Luar biasa. Pak Gubernur, itu tadi pertanyaan dari netizen sebelum kita ke closing
komentar closing statement. Pak Gub, kemarin kan dalam perjalanan kepemerintahannya gubernur kan kemarin ada banyak insiden-insiden yang perlu mendapat penjelasan dari Pak Gubernur agar kejadian yang sebenarnya itu tersampaikan ke masyarakat untuk tidak melahirkan pendapat-pendapat yang keliru. Yang pertama misalnya ketika Bupati itu nanti pertama katanya Pak Gubernur berkelahi, berantem sama demonstrata waktu itu. Ya, yang pertama ya. Yang kedua kemudian ada demo Burangga. Yang ketiga ada apa? Ada rame-rame soal AJB. Kemudian yang terakhir soal Bupati sesaat. Kalau soal picak kongsi kan Pak Gub sudah jelaskan tadi. Jadi begini, kalau soal yang pertama tadi demonstran itu kebetulan saya sudah terima mereka dari ruangan saya. Sudah diterima perwakilannya. Bukan perwakilan, semua masuk di ruangan dengan tidak pakai modal apa saya terima dibawa. Jadi sudah kita dialog ini, kita janji akan kita selesaikan. Saya punya tim kan juga untuk menyelesaikan kan tidak ini kita masukin agenda untuk dengan PT ANA itu supaya apa itu ini. Jadi ini kira-kira yang saya ini. Tiba-tiba besok demo lagi apa ini? Ada lagi ya. Nah, kemudian ada yang bicara pelototin saya. Gitu. Padahal memang matanya melotot. katanya teman-teman itu matanya melotot. Begitu. Tapi cadang kau melototin saya. Kita ini tahu turunan tidak bisa digertak. Iya. Kalau kita baik sama orang kita tunduk. Tapi kalau kita digertak, awas, saya panjat kau. Itu watak dasar. Itu watak dasar kita. Jadi dan itu tidak bisa dirubah itu. Tidak bisa dirubah itu. Minimalisir. Tetapi tidak terjadi apa-apa ya sudah. Saya tinggalkan supaya saya tidak terjadi apa-apa. Saya tinggalkan karena ada urusan lain yang penting. Saya harus selesaikan. Kita dengar-dengar Pak Gub waktu itu mau makan siang waktu itu. Dia ada yang undang makan siang. Memang kita lapar ya. Jadi sudah tinggalkan. Nah, itu pertama. Nanti sampai sekarang pun masih kita tangani itu malah surat kita ke PT ANA. Nah, itu tetap untuk berjalan. Kita juga harus diantara itu kan saya orang politis harus menjaga irama investasi dengan irama kan masyarakat. Jadi itu kira-kira demo itu. Jadi tapi tidak ada apa-apa, cuman biasalah karena saya tahu adik-adik saya kasih tahu demo ke Soeharto, pemerintahan Soeharto lain dengan demo di daerah. Ingat, Anda kan sudah sekian puluh tahun tahu demo, Ingat dulu waktu juga demo kamu yang saya kejar dengan parang kan, sampai di PM itu namanya. Kalau sudah berlebihan, tiap hari apa yang tidak? Ini namanya bukan membuat kita kerja. Nah, itu kan pandangan saya. Ini berarti saya sudah terima, nanti kita bicarakan. Soal waktu maunya tidak bisa segera ya. Itulah kira-kira. Kemudian kedua, Burangga itu saya kan kali COVID dengan Pak Kapolda dengan helikopternya dari Morowali putar-putar baru sampai di Poso. Baru sampai di bandara turun sudah minta harus ini malam. Terima saya. Saya bilang hari Senin saya datang dengan helikopter dengan Pak Kapolda ke sana. Oh tidak. Berarti saya ingat ini. Ini malam Minggu. Ini malamnya anak-anak mabok. Sore itu. Pak tidak mau dan malam buat apa saya ke sana? Demonstrasi malam dilarang. Pak Kapolda larang saya. Sudah. Kejadian itu rupanya itu urusan lain, kejadian harus pisahkan. Tapi kenapa tidak kamu datang ke saya atau saya datang ke sana komisi itu kan? Rakyat sana semua rakyat sana mendukung saya, malah mau bikin tumpengan saya ulang tahun waktu. Itu tokoh masyarakat, tokoh adatnya apa semua. Ada kelompok namanya pemuda ini yang tidak puas, yang digerakkan dari paham kan? Digerakkan oleh sini. Ingin menjatuhkan pamor saya kira-kira itu saya sudah tahu. Tapi meninggal itu kita tanggung jawab, kita datang komisi 3 datang apa kita beri. Malah orang tuanya itu datang ke saya, kemarin saya juga bantu. Jadi memang itu. Jadi akhirnya yang orang yang menonton yang tidak tahu menahu itu yang kena. Betul. Sebenarnya kalau saya ngotot polisi tangkap semua itu aktif yang demo itu. Cuma saya bilang sudahlah.
Saya bilang Agus kasih keluar orang dari tahanan polisi. Ya, karena itu rakyatnya Bapak Rakyatnya juga. saya juga. Jadi Ya. sudahlah. Nah, itu kira-kira kemudian saya kasih pertemukan kemarin Ya. minggu ini dengan tokoh masyarakat, camat semuanya dengan Pak Suryanto Ya. yang punya saham terbesar 70%. Oke, saya bilang Pak Suryanto, rupanya kenapa tidak yang waktu dengan Komisi 3 itu, saya bilang kenapa tidak yang di Posona itu sebelahnya itu liar semuanya itu. Iya. Iya. Kenapa itu tidak Tidak didemo? dipersoalkan. Tidak dipersoalkan oleh ada itu, oleh segala macam itu. Yang ini dipersoalkan, yang belum bikin apa-apa, baru mau sosialisasi. Nah, ini jadi pertanyaan saya kan. Nah, saya kalau saya terus pertanyaan saya itu oleh sebab itu, ini kurang. Nah, padahal saya sudah suruh kirim nama tenaga ahli saya, Rida Saleh, untuk nego. Sudah nego. Tapi tetap tidak yang biasa lah. Dan saya sudah lah, itulah. Akhirnya Komisi 3 melihat itu. Tinggal polisi ambil tindakan terhadap kalau memang ada siapa yang mau tembak itu akhirnya dapat yang mau tembak, sudah diproses. Sudah diproses. Oke. Itu urusannya. Kemudian apa lagi? Soal AJB. AJB. Ya sudah. Saya lihat hanya saya tanya polisi, saya perintahkan inspektorat bikin pemeriksaan. Ya. Nah, jangan. Kemudian saya juga tanya kejaksaan, tanya polisi apa? Tidak ada, cuman itu yang tahun lalu urus proyek dia jaga akan itu yang dikasih masuk, digoreng, yang digoreng ya ini mungkin juga ada ini dulu waktu dulu praktek begini ada, tapi bukan yang sekarang ya. Nah, itulah sebab saya tetap saya hukum, saya pakai PP 94, nanti saya pindahkan apa saya ini tetap di situ. Jadi kira-kira seperti itu dan sudah saya putuskan, potong dia punya gaji. Ya. Jadi berarti sudah ada hukuman. Hukuman kepada pegawai. Jangan juga kita karena ini kita hukum. Betul. Ini juga orang hukuman disiplin melalui proses. Ya, kita lihat. Nah, ini kira-kira memang ada yang ini. Kebetulan ini ada orang jual banyak orang. Saya ini kan itu. Kemudian soal bupati. Iya. Jadi begini. Itu lucu. Dari ini kemanakanku, bukan orang lain, orang dari Saipa. Jadi waktu dia datang, siapa Bapak mau? Saya bilang saya mau orang tetap orang Bangkep yang sudah di sini. Kita kembalikan ke sana karena kita tidak mau di Bangkep itu kah. Saya tahu watak di dalam politik ini lain. Sama dengan bola. Kita harus saya ini mengenal semua karena jadi ketua pemuda Pancasila saya kenal watak-wataknya. Nah, jadi ini semua. Jadi Ihsan Basir saya bilang. Dia keluarga Balanta keluarga ini. Jadi dia kasih untuk penjabat. Kalau 1 tahun dia ini kita ganti. Itu kan begitu. Tapi dia bilang kalau saya maju ini begini nama-nama aku, saya menang. Jangan nih. Jadi jangan saya tidak pecat, potong tangan. Saya koranti, jangan main. Dia bikin. Nah, ditantangkan oleh Mendagri, semua kan usulan ke sana. Rupanya dia punya teman di sana main kan Wah, saya tidak mau. Saya bilang sama sekjen, potong tangan saya kalau saya lantik. Biar siapa? Saya punya integritas kalau dalam soal itu. Saya sudah kasih tahu dia. Dia langgar Saya bilang kalau kau tidak mampu punya salam, saya skors kau. Karena melanggar instruksi. Ya, itulah saya tidak mau. Akhirnya. Tapi sekarang sudah selesai semua juga. Karena bupatinya sudah. Saya menang sedikit dalam politis kan. Berhasil yang saya tekan. Yang lain-lain tidak ada berhasil. Bupati tidak berhasil diganti. Saya berhasil diganti. Nah, itulah kira-kira begitulah lobby saya punya kemampuan. Tidak ada persoalan jadinya itu. Pak Demidagri tetap kalau ketemu webinar. Inilah kira-kira how to approach your boss. Ini kira-kira bagaimana cara-cara. Luar biasa. Gubernur kita ini memang tokoh yang sangat luar biasa. Jadi itulah hanya selesai dan sudah bagus Ihsan Nursin di sana ini. Kau menjalankan pemerintah. Nanti ini kira-kira saya harus cari juga lagi orang yang diminta oleh orang Ebol. Siapa semuanya. Banyak ini kan kami tahu pertentangan di Bol itu gila kan juga. Harus saya cari dengan tenang untuk menempatkan orang di Bol. Jadi insya Allah saya tidak yang cari yang netral betul-betul. Nah, kira-kira seperti begitu. Dalam pergantian nanti ini ada semua lima penjabat bupati. Nah, jadi itu kira-kira kemudian saya satu pesanku pada anak-anak. Optimisme karena Sulawesi Tengah ini negeri yang kaya, yang paling kaya di seluruh Indonesia ini.
8 jenis tambang. Tidak ada provinsi yang punya 5 jenis tambang saja susah. Kita punya 8 jenis tambang. Di luar tambang batu, tambang batu. Jadi kita itu punya. Tinggal sumber daya manusia kita. Nah, tadi yang dilatih ini tidak hanya berpikir pemerintah bagaimana. Ya. Kemudian ada lagi nanti kita ini. Saya berjuang supaya kredit murah rakyat, karena rakyat Donggala itu miskinnya yang paling tinggi kan. Ya, Itu Donggala. dengan IKN ini kita bikin infrastruktur semua ke Kalimantan, murah. Ya kita bisa beternak ayam jual di Kalimantan, besok berangkat, ini hari berangkat besok pulang. Dengan ayam 100 ekor saja sudah bisa hidup. 9.000 dia punya, 19.000 dia punya. Ini kalau ada bisa dari Watatu ke sana, dari Sipi ke sana. Jadi seperti Kalimantan itu kita punya bagian dari kita. Oleh sebab itu saya minta sampai kemarin dengan bagian Satgas IKN itu supaya masukkan program itu kami Sulawesi ini. Jangan karena melihat kami selat laut tidak masuk dalam program itu, karena kami yang terlalu dekat dengan untuk itu. Nah, ini tahapan-tahapannya buka sama kami sehingga kami bisa mengikuti iramanya itu. Sehingga anak-anak kami nanti saya pikir bisa bersaing Tadulako itu. Kalau Tadulako melahirkan, Politeknik kita harus lahirkan, kita bisa bersaing sana. Dia butuhkan 100.000 tenaga menengah ya kira-kira D3 ya. dibutuhkan sana. Sehingga kita butuh Politeknik kita, BLK kita harus kuat sehingga kita yang anak-anak di sini ini bisa terbuka lapangan kerja. Karena untuk timur kita itu terbuka, timur juga pun begitu. BLK yang kita bangun di Morowali itu BLK yang bisa menjawab, ada match antara pasar dengan BLK itu. Pendidikan kita juga harus match. Makanya saya bilang ini Ibu Nunung, Politeknik kita masuk. Sudah kita ambil itu Politeknik sehingga apa yang dibutuhkan nanti di Kalimantan itu yang kita buka. Sehingga anak-anak kita punya lapangan kerja. Nah, ini kira-kira semua yang harus ini 10-20 tahun ke depan kita harus menguasai Kalimantan. Itu dari semua segi. Karena kita terus terang kemarin sekalinya saya rapat koordinasi dengan bupati, dengan semua kepala dinas pertanian, dengan kehutanan, bahwa kita punya lahan untuk tanam jagung, untuk tanam apa-apa 178. Padahal cuma diminta 15.000. Nah inilah kira-kira kita butuh. Jadi butuh lobby kita ke Menteri Pertanian supaya ada alat-alatnya. Kita butuh sama Menteri PU bisa dibangunkan jalan kita. Kita dibangunkan jalan, kita juga bangun tapi APBN bisa menunjang kita. Saya ketemu Menteri Perhubungan siap bangun pelabuhan di Tambu, nanti dari Kasimbar Tambu naik kapal Roro ke Kalimantan ke Samarinda, sehingga orang kita bisa naik mobil ke Samarinda, atau kita dari Bangga lewat ini bisa sampai Watatu ada pelabuhan ke sana kapal Roro, dan itu bukan ini kita leasing kapal Cina. Kenapa tidak berani perusahaan daerah tidak leasing kalau ini menguntungkan, kenapa tidak? Nah, inilah kira-kira semua mimpi saya waktu itu. Makanya kenapa saya masih sedikit ada mau jadi gubernur waktu itu, karena ada mimpi, obsesi, dan saya kenal betul Sulawesi Tengah ini. Itu kira-kira. Oke, Pak Gubernur, tidak terasa cukup lama kita berbincang di podcast Kabar 68. Apa yang tersampaikan itu mudah-mudahan diterima oleh publik yang ada di mana saja berada. Dan saat ini Gubernur Sulawesi Tengah Bapak Rusdi Mastura beserta jajarannya tengah bekerja berjuang dalam rangka memajukan Sulawesi Tengah. Mungkin di akhirnya masyarakat di sana banyak yang pingin ketemu Pak Gubernur, banyak yang pingin berdialog, banyak pingin bersapa, tetapi karena jarak waktu dan banyaknya kesibukan, tentunya di akhir podcast ini mungkin ada kata-kata motivasi bagi saudara-saudara kita yang nelayan, yang petani, yang pekerja kasar, agar teruslah bekerja secara profesional, karena semua jenis pekerjaan sepanjang halal itu tidak menghalangi orang untuk sukses, saya rasa. Ya, Pak Cudi? Ya, jadi pada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah ada saya titip pada camat, pada mana-mana seluruh masyarakat. Kalau ada tanah kosong, tanamlah. Ya. Walaupun besok hari kiamat. Ya, itu luar biasa. Itu jadi patokan kita, karena kita punya potensi. Pak Insinyur Amran Menteri itu, dia bilang saya mau jadi konsultan pertanian Sulawesi Tengah. Karena Sulawesi Tengah itu masa depannya Indonesia. Apalagi pindah IKN.
Ya, ini saya berikan optimis rakyat. Jadi jangan takut sama sekali. Kita punya laut ada 19.000 hektar yang bisa kita jadikan dia. Kita punya rumput laut, kita punya teripang, kita punya gurita, kita punya ekor pari yang dari timur ya. Kita punya udang faname sekarang. Saya kemarin walaupun di Sulbar diundang untuk panen. Malah gubernurnya tuh nanti hadir, dia punya bupati tidak hadir, saya hadir dengan ketua Kadin Arsad Rasid ya. Saya di sana melihat itu. Oleh sebab itu kita lebih punya potensi. Kita kalau Sulbar hanya sebelah dia, kita kiri kanan. Sampai Gorontalo ya. Sampai Gorontalo, sampai Buol. Jadi ini kira-kira kita punya potensi kalau untuk laut. Kita bisa ini cuman kita bagaimana nanti. Makanya saya pernah bicara dengan Kapolri, dengan Panglima. Begini, saya TOT-kan tentara Babinsa, saya TOT-kan Bimas, baru dia ngajarkan ke rakyat. Bagaimana namanya ini. Nah kita punya sungai, kita punya ini. Masa kita tidak bisa tanam nilam? Diajarkan rakyat biofok. Saya bilang, cuma ini memerlukan kreativitas. Dan saya bilang, kreativitas. Dan satu, incorporate. Artinya terpadu. Jadi kalau dinas ini sudah fokus ada di sini, ini dinas lain apa yang saya bisa bantu? Ini kan belum, masih jalan sendiri-sendiri. Saya belum punya waktu sebenarnya ini. 1-2 tahun saya harus bisa menjadi incorporate, bisa memadukan. Itu karena tidak mungkin, banyak betul yang persoalan. Jadi tidak sesimpel kita pikir ini memerlukan. Saya harus juga mempersiapkan siapa sih, bagaimana dia punya otak ini supaya ini. Saya minta sama Litbang, kemarin saya bilang Farida, saya minta ada kau kasih kawin itu kelapa bangga, kelapa buol dengan kelapa halmahera. Sehingga pendek, buahnya banyak. Lahirlah namanya varietas Sulawesi Tengah. Kasih kawin namanya coklat. Kita dengan coklat mana? Sehingga coklat kita itu. Ini yang Litbang, gunanya Litbang. Cuma jangan main pingpong saja di ruangan. Baru satu, kelapa. Sapi, kasih kawin sapi Bali dengan sapi Benggala. Lahir kita punya sapi, kenapa tidak berani? Berapa kita butuh begitu. Kemudian apa? Sarikaya kita itu di Litbang dibikin. Kemudian bikin penelitian juga kabupaten apa sudah harus mekar. Nah itu kita biayai. Jangan lagi karena politis. Tapi karena memang kebutuhan kita. Karena kita punya spek of control pemerintahan yang harus efektif ke depan. Ini. Dan bagaimana nanti? Kita mau nanti provinsi di Sulawesi Tengah jadi 4 atau 3. Jangan cuma Sultim. Kita mau Banggai Raya, Cintu Maroso, Poso karena cukup. Bayangkan Poso itu lebih luas dari Sulawesi Utara, Gorontalo. Kenapa tidak jadi provinsi? Nah, baru Banggai 16.000 kilometer persegi bisa. Lebih besar daripada Gorontalo cuma 8.000. Kenapa tidak? Kenapa Papua bisa, kita tidak? Kita perjuang. Dia bikin kan dia punya Litbang, coba bikin analisanya. Kemudian baru kita berpikir itu. Jangan tim karena cuma politis, tidak. Nah, kita mau nanti itu karena hitungan-hitungan. Saya dukung. Tapi 4 sebenarnya menuju kita 4 provinsi. Karena yang melahirkan Sulawesi Tengah ini 4 kabupaten. Jadi kalau merdeka semualah merasakan nikmatnya ini. Tidak hanya orang Sulawesi bagian barat, orang Kaili jadi gubernur, orang Poso juga bisa jadi gubernur di negerinya, orang Luhuk juga bisa gubernur di negerinya. Bisa jadi itu kita mau. Karena kita punya lahan cukup 61.000, 2 kali Jawa Barat. Kenapa kita tidak? Di 4, kenapa tidak? Nah, inilah kira-kira harusnya perencanaan, saya bilang, sudah dipikirkan semua. Senior-senior kita seperti Pak Suryatohana dulu berjuang, mereka hanya melahirkan bagaimana provinsi. Semua tokoh-tokoh dulu, Pak Menelama Karate, Pak siapa semuanya. Tapi kita mau ke depan terencana dia, step by step. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih banyak Pak Gubernur Sulteng, Bapak Haji Rusdi Mastura, yang telah hadir di acara launching edisi perdana podcast Kabar 68. Kami berharap forum ini beliau akan selalu hadir di sini. Semoga Pak Gubernur bersedia. Ketika ada ide, ada keluhan, ada yang harus tersampaikan ke masyarakat, forum kami menyediakan tempat khusus untuk Pak Gubernur. Kemudian bagi masyarakat yang ada di manapun berada, kita sudah lihat paparan Pak Gubernur. Saya masih ada satu. Mungkin hari tanggal 6 saya berangkat itu. Saya minta pertemuan webinar seluruh bupati dengan seluruh kepala desa.
sesuai dari webinar. Jadi bagaimana mengatasi inflasi? Kita identifikasi inflasi kita di Luhuk kenapa? Ya. Inflasi Luhuk Palu kenapa? Ya. Kemudian kita kalau dia kena cabai atau bawang, ya dana desa ada. Pakai desa-desa itu semua pakai. Kau tanam cabai dan bawang. Ya. Hah? Kalau kena telur, ya di Luhuk, ya Peternakan. bikin peternakan. Semua mereka dulu tanam. Itu ada uang 1 triliun, 1 miliar satu desa. Satu desa. Kenapa tidak bisa dipakai? Dan itu perintah presiden boleh dipakai, sedangkan BTT tak terduga bisa. Karena kita menjaga sekarang ini betul-betul bahwa kita yang paling bisa menjaga Indonesia ini, bisa menjaga, mengontrol dia punya ekonomi ke depan. Ini, jadi saya mau kita antisipasi. Saya bilang inflasi itu soal gampang. Ya. Ya, kita pakai saja. Tapi kalau inflasi karena bensin di luar kemampuan saya. Pusat yang Nah, inflasi karena ini di luar kemampuan. Tapi kalau inflasi karena bahan-bahan kita ada uang desa. Cuma bupati suruh perintah desa. Ini desa, semua begitu. Ini kira-kira saya dalam inflasi sekarang kemarin di rapatkan Indonesia penuh 8, Indonesia bagian barat sudah 8 dia punya dia 8%. Kita masih 6,22. Nah, ini kira-kira semua saya ingin pesan sama rakyat. Kalau umpamanya di daerahmu tanam, minta kepala desa. Uang itu pakai tanam cabai, pakai tanam bawang, pakai tanam peternakan telur. Itu yang paling penting. Ya, penonton dan pemirsa di mana saja berada, banyak hal yang tersampaikan oleh gubernur kita, banyak hal yang sudah dilakukan, akan dilakukan dan sedang dilakukan, semuanya untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Tentunya kami juga berharap bahwa dukungan dari seluruh masyarakat dan dari semua lini kehidupan agar apa yang dikerjakan oleh gubernur itu bisa berproses dan terrealisasi dengan baik. Tentunya butuh dukungan kita semua sebagai warga negara Sulawesi Tengah, dimanapun dan apa saja profesinya, teruslah bekerja sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar kita di akhirnya nanti mendapat kesuksesan. Sahabat dan pemirsa, jangan lupa terus subscribe, like, dan komen di channel YouTube Geraha Kabar 68. Kita akan berjumpa kembali di edisi berikutnya dengan narasumber yang berbeda serta topik pembahasan yang lain. Saya atas nama kru dan seluruh warga Kabar 68 Podcast mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Gubernur, sehat walafiat selalu, dan selalu sukses dalam setiap langkah dalam langkah memajukan daerah ini. Terima kasih banyak. Terima kasih.